selamat siang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit mereview tentang strategi pembelajaran. Namun sebelum saya mereview strategi pembelajaran, untuk itu kita terlebih dahulu harus memahami strategi pembelajaran itu perlu dipahami variabel-variabel pembelajaran. Nah, dalam variabel-variabel pembelajaran ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran, di mana kondisi pembelajaran ini merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam strategi pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam kondisi pembelajaran ini terbagi atas 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, di mana dalam tujuan ini memaparkan seperti apa hasil pembelajaran atau strategi pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang kedua, karakteristik bidang studi, yaitu aspek-aspek yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Jadi dari setiap mata pembelajaran atau bidang-bidang studi itu sangat mempengaruhi dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik siswa terkait dengan kualitas individu seperti bakat, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Yang ketiga ini sangat mempengaruhi dalam kondisi, artinya mulai dari bakat, minat, dan gaya belajar oleh peserta didik itu sangat mempengaruhi dalam strategi pembelajaran, sehingga pendidik mudah memahami atau memberikan strategi yang baik dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan dari strategi pembelajaran. Yang kemudian variabel yang ketiga yaitu strategi pembelajaran yang merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil belajar. Itu juga terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yaitu bagaimana cara menata isi suatu bidang studi yang berhubungan dengan pemilihan atau isi materi atau penataan isi dan lain-lain. Jadi strategi pengorganisasian ini sangat penting dalam menata atau menyusun setiap bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi penyampaian, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran bagi siswa. Strategi penyampaian ini sangat dibutuhkan. Jadi guru harus kreatif dalam menyampaikan sebuah materi atau pembelajaran kepada siswa, sehingga apa yang disampaikan oleh pendidik itu dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran yang ketiga yaitu pengelolaan, yaitu cara untuk memahami interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya. Artinya interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya itu sangat mempengaruhi mulai dari strategi dan juga kondisi. Kemudian variabel yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar itu yaitu semua efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai yang meliputi keefektifan dan daya tarik efisiensi. Hasil belajar ini sangat mempengaruhi dalam strategi pembelajaran. Hasil belajar di sini dapat dijadikan sebagai penilaian bahwa apakah strategi pembelajaran ini dapat berjalan baik atau tidak, sehingga strategi pembelajaran yang mungkin sudah tercapai dan belum tercapai dapat direview dan dijadikan untuk menjadi pedoman sehingga dapat memberikan strategi pembelajaran yang jauh lebih baik yang dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Dan kemudian penjelasan selanjutnya itu untuk lebih mengetahui strategi pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja istilah-istilah dalam strategi pembelajaran. Istilah-istilah dalam strategi pembelajaran itu yang pertama, pendekatan pembelajaran, di mana dapat diartikan bahwa pendekatan pembelajaran itu menjadi titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang menunjuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum.
Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Artinya bagaimana? Pendekatan yang berpusat pada siswa itu artinya di mana pembelajaran ini difokuskan kepada siswa yang akan memberikan pengertian atau pemahaman menurut apa yang mereka pahami atau ketahui mengenai dari pembelajaran atau materi-materi yang diajarkan terhadap siswa. Dan kemudian yang kedua itu pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana segala pembelajaran itu diberikan oleh guru, seperti dalam model ceramah atau berkhotbah, itu semuanya berpusat pada guru, di mana guru semuanya pembelajaran guru yang menyampaikan pembelajaran tersebut kepada siswa. Kemudian istilah yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, di mana strategi ini merupakan salah satu tindakan atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran, di mana mulai dari tujuan, manfaat, dan lain sebagainya itu disusun dalam strategi pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan atau apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran itu dapat dicapai dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya ini adalah teknik atau tata cara melakukan dari strategi pembelajaran, bagaimana seorang pendidik atau seorang guru menyampaikan pembelajaran tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran tersebut dan dapat memahami setiap apa yang disampaikan terhadap peserta didik. Yang kemudian istilah yang ketiga yaitu metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ini sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan dapat praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya bagaimana penyediaan sarana untuk melaksanakan perencanaan strategi pembelajaran tersebut, sehingga dapat dengan praktis, dapat dengan mudah mencapai dari tujuan pembelajaran. Kemudian istilah yang keempat yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara untuk mencapai tujuan dari strategi pembelajaran, di mana setiap guru atau pendidik melakukan berbagai cara agar tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam strategi pembelajaran itu dapat dicapai. Kemudian istilah yang kelima yaitu model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam bentuk tutorial yang lain, sehingga dengan model pembelajaran yang bermacam-macam atau bervariasi dapat lebih meningkatkan minat belajar siswa dalam mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.